Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah. Biasanya kita juga ngobrol dengan ilmuwan muslim. Biasanya juga kita ngobrol dengan Hafiz Indonesia. Biasanya juga kita ngobrol dengan Qari internasional. Nah, kali ini saya akan ajak sahabat-sahabat untuk ngobrol dengan sosok tokoh ekonomi syariah perempuan Indonesia yang merupakan peraih gelar 2 doktor. Jadi kalau dipanggil doktor dan doktor, wah keren. Nah, sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada, ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya tentu adalah bagaimana mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah panggilan azan setiap hari. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus kita menangkan, tapi akhirat harus kita persiapkan. Setuju? Nah, sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada. Nah, sahabat penasaran ya, kira-kira siapa sosok tokoh ekonomi syariah yang kali ini akan Senda ajak ngobrol untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasi kepada sahabat semuanya. Yaitu beliau adalah Dr. Mariani SAG MHI. Bayangin tuh, doktor. Itu menunjukkan 2 gelar doktor di depannya. Beliau lahir di Jambi 7 September 1976. Beliau merupakan dosen, penulis, peneliti ekonomi syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beliau juga merupakan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi 2018-2019. Nggak kalah pentingnya, beliau ini juga merupakan anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Jambi 2020. Nggak kalah pentingnya, beliau juga pernah menjadi Sekretaris Senat YN Jambi 2017. Beliau juga merupakan pembantu Ketua 3 Stay Ma'arif Jambi 2012-2015. Nah, beliau ini peraih 2 gelar doktor, artinya doktornya 2 kali. Yang pertama, S3 beliau selesaikan di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi di bidang manajemen pendidikan Islam tahun 2018 tentang disertasi pengelolaan pondok pesantren. Nggak kalah pentingnya, beliau juga merupakan doktor di bidang ilmu syariah, beasiswa program 5.000 doktor yang selesai tahun 2020, yang merupakan disertasinya sangat menarik bagi saya, yaitu tentang jaminan produk halal yang lagi tren di kita hari ini. Apalagi kita punya undang-undang tentang jaminan produk halal di Indonesia. Sahabat Senda sekalian, dimanapun sahabat berada, nggak kalah pentingnya, beliau ini merupakan santri. Ya, santri alumni Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo, Jawa Timur. Merupakan kakak kelasnya Sendra. Beliau santri alumni ke-28 tahun 1994. Sendra alumni 1995. Nah, satu angkatan di atasnya Sendra. Nah, kalah pentingnya Sendra pernah menjadi beliau ini berasal dari Jambi. Beliau pernah menjadi ketua konsulat Jambi di Pondok Pesantren Wali Songo. Sendra juga pernah menjadi ketua konsulat Jambi. Nah, sama-sama ketua konsulat, kira-kira kalau ngobrol tentang ekonomi syariah, apa kira-kira ya. Nah, kita akan sapa. Sendra berada di Jakarta, di Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, tokoh kita ini berada di Jambi. Nah, Assalamualaikum Ustazah Doktor. Apa kabar Ustazah Dr. Mariani? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah bil khair ya. Mabruk, insyaallah luar biasa. Santri yang luar biasa, santri yang menjadi doktor ya. Ini Masya Allah, dan konsentrasinya bisa 2 keahlian. Satu sisi ahli dalam bidang pendidikan, dan sisi lain merupakan tokoh ekonomi syariah, karena juga membahas tentang disertasi tentang produk jaminan produk halal. Nah, Kak Ustazah Doktura, masyarakat bertanya nih sama kakak nih, apa kegiatan ekonomi syariah yang sedang kakak tekuni atau lakukan saat ini, kalau boleh tahu masyarakat? Baiklah, Hendra, terima kasih telah mengundang saya pada acara ini. Sangat bahagia sekali bisa berbagi ilmu karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Baiklah, ekonomi syariah memberikan keharmonisan dunia dan akhirat. Karena itu ekonomi sebenarnya tidak hanya bisa dijalankan oleh umat muslim atau mereka yang beragama Islam saja. Semua orang dari setiap sudut dunia bisa menjalankan ekonomi
syariah dalam kehidupan ini. Saya berkomitmen untuk meningkatkan program edukasi ekonomi syariah sejak dini, khususnya dalam pengembangan literasi ekonomi syariah. Aturan Islam menetapkan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariah. Muslim wajib menaati ketetapan syariah terhadap berbagai aspek kehidupan. Balasan atas ketaatan Muslim adalah pahala dan kelancaran mencari rezeki di muka bumi ini. Setiap hukum syariah memiliki tujuan menciptakan keadilan untuk seluruh makhluk di dunia ini. Jadi jenis-jenis kegiatan ekonomi yaitu yang pertama kegiatan produksi. Adalah aktivitas yang mampu menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa yang bertujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua kegiatan distribusi. Itu tentunya bagi produksi ya, produk-produk. Dan yang kedua itu kegiatan distribusi, sebuah aktivitas menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Nah, yang ini kegiatan konsumsi, yaitu aktivitas menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi prioritasnya adalah sertifikasi halal. Jadi di samping saya berkomitmen untuk menerapkan atau ya kebetulan saya seorang pengajar di instansi khususnya di UIN SS Jambi, saya mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana belajar dengan ya komitmen tinggi terhadap hukum ekonomi syariah dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya, dengan berlabel halal. Oke, itu Ustaz Hendra. Itu artinya luar biasa ya. Di satu sisi kakak sebagai doktor di bidang manajemen pendidikan, tapi di sisi lain sebagai doktor di bidang ilmu syariah. Artinya bagaimana edukasi tentang pentingnya makanan halal ini menjadi sangat penting ya. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Di satu sisi punya background manajemen pendidikan, tapi di sisi lain background syariah yang kemudian tentang jaminan produk halal. Bahkan kita tahu bahwa satu makanan haram saja itu bisa membuat doa-doa kita tidak dikabulkan Allah. Jadi Masya Allah luar biasa sekali. Artinya edukasi pentingnya masyarakat makan halal. Wah, suatu aktivitas yang Masya Allah luar biasa ya. Nah kakak, kalau boleh tahu masyarakat juga bertanya nih, kapan mulai tertarik belajar dan berbagi ilmu ekonomi syariah ini? Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi saya mulai tertarik belajar ilmu ekonomi, khususnya ekonomi umum itu pada ini kelas 5. Kalau di pondok pesantren itu kelas 5 ya. Kalau di luar itu setingkat dengan kelas 11 SMA ya, sederajat. Nah, jadi waktu itu pada mata pelajaran ilmu ekonomi. Nah, saya masih ingat ketika Ustazah menerangkan bahwa semakin banyak minat konsumen terhadap suatu produk, akan menimbulkan kelangkaan sehingga membuat harga barang tersebut menjadi lebih mahal. Langkah yang diambil penjual untuk mengantisipasi kelangkaan barang adalah dengan menaikkan harga. Hal ini bertujuan untuk menekan ketertarikan atau minat konsumen. Dalam hal ini, pengusaha memang memperoleh laba yang lebih besar. Padahal sebenarnya mereka juga mengalami kerugian karena tidak mampu menyediakan stok dalam jumlah yang besar. Jadi mulai saat itu saya sangat tertarik dengan ilmu ekonomi ya, khususnya ketika saya menempuh kuliah S3 yang ilmu syariah ini, makanya saya tertarik untuk membahas disertasi tentang produk halal. Wah, artinya bukan tiba-tiba kemudian tertarik belajar ekonomi syariah, tapi memang minat untuk belajar ekonomi syariah itu sudah dimulai semenjak di pesantren ya. Pesantren kebetulan satu pesantren yang Sendra itu pesantren Wali Songo Ngabar ya. Nah, S1-nya juga di IAIRM ya, jadi bareng juga Nusantara. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya. Nah, wah itu luar biasa ya. Kemudian sampai kemudian mengantarkan Kak Ustazah Doktora itu menjadi Kaprodi ya, Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ini ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Artinya dari awalnya tertarik belajar di pesantren tentang ekonomi, lalu kemudian diteruskan ya, masuk pendidikan, tapi kemudian punya bekal ekonomi syariah, dan kemudian menjadi kaprodi yang mendidik, mencetak, melahirkan banyak anak-anak terutama di Jambi belajar ekonomi syariah. Nah, Kak Ustazah Doktor, masyarakat juga bertanya nih, ada nggak
kiat atau kunci sukses belajar ilmu ekonomi syariah ini? Ada, Ustaz. Ustazah doktor kan ini 2 gelar doktor kira-kira. Ya. Terima kasih. Jadi memang suatu kesuksesan itu pasti ada kiat-kiat dan kuncinya, Ustaz. Jadi kiat dan kunci sukses belajar ilmu ekonomi syariah itu kesuksesan seorang itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Berbagai hambatan dan juga faktor lainnya akan sangat mempengaruhi hal tersebut. Jadi kunci sukses belajar ilmu syariah itu yang pertama itu harus memahami ya ilmu ekonomi syariah itu sendiri dengan langkah agar ya jika kita berbisnis itu akan memperoleh keberkahan ya yaitu dengan keberkahan itu pasti akan memastikan bisnis tidak melanggar syariah. Jadi bisnis adalah dari bidang muamalah, ya, ada jual beli di situ. Artinya bagian dari ibadah. Ada aturan yang harus ditaati. Jadi tidak semua halal haram hantam itu, Ustaz. Yang kedua menguatkan ruhiyah, artinya mendekatkan pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah semuanya akan percuma. Sebenarnya kekuatan itu datangnya dari Allah. Kita hanya berusaha sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah, seperti firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Terus yang ketiga berkomitmen yang kuat yang akan membuat seorang memiliki sebuah keinginan yang besar untuk maju dan meraih sukses. Jadi komitmen itu sangat penting pada diri seseorang gitu. Terus yang selanjutnya selalu belajar. Jadi walaupun ya misalnya saya sudah dokter, saya harus tidak puas seperti itu. Saya akan selalu belajar dari manapun itu dan kapanpun gitu ya. Apalagi yang adik-adik mahasiswa yang satu itu harus selalu belajar gitu ya. Terus yang selanjutnya menambah ilmu dengan membaca. Karena buku adalah gudangnya ilmu yang tidak akan pernah habis untuk dibaca dan pelajari. Semakin kita banyak baca, semakin kita akan banyak tahu gitu kan. Terus selanjutnya membaca dan mencari informasi lainnya, ya misalnya dari media sosial gitu, internet, Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya gitu. Terus terbuka pada ilmu dan teknologi terbaru, apalagi sekarang ini sudah zamannya digital gitu kan. Apalagi zaman-zaman corona ini masalah daring, learning ya, serba online gitu kan. Terus rajin introspeksi diri juga. Jadi ya, jangan selalu takabur sombong, kita harus introspeksi diri gitu. Jadi pasti setiap orang itu punya kelebihan dan pasti ada kekurangan. Terus selalu belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Itu Ustaz. Wah, luar biasa ya. Artinya banyak sekali kemudian yang harus disiapkan oleh adik-adik kalau ingin meniru jejak Ustazah Doktoro kita ini yang punya 2 gelar ya, doktor di bidang pendidikan, tapi juga di sisi lain doktor di bidang ilmu syariah yang konsen di bidang jaminan produk halal yang lagi tren hari ini. Nah, itu dimulai dari makanan, keberkahan ya, kedekatan dengan Allah, yang ngasih ilmu Allah, yang ngasih ilmu Allah. Jadi terus dekati Allah sehingga dapat ilmunya, dan kemudian jangan lupa kemudian tetap ya punya semangat ya, kemudian belajar terus meskipun sudah doktor tapi semangat belajarnya tetap tinggi ya. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan jadi profesor hebat juga nanti ke depan. Nah, selain itu harus membaca. Ini Masya Allah luar biasa, generasi milenial kita ini kadang-kadang karena perpindahan dari kebiasaan membaca kepada kebiasaan menonton, ini menjadi satu hal problem juga. Tapi tentu menjadi satu hal yang positif juga ke depan, membaca, menonton, dan kemudian bisa mendapatkan banyak ilmu. Baik, Kak Ustazah Doktoro, apa kira-kira pesan Ustazah Doktoro Maryani terhadap generasi milenial kita yang akan atau sedang belajar ilmu ekonomi syariah? Generasi milenial kita ini kan sebuah generasi yang berubah dari kebiasaan yang Kak Maryani bilang tadi bahwa membaca, tapi generasi milenial kita ini kan berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton. Kira-kira apa pesan Kak Ustazah Dr. Maryani terhadap generasi milenial kita ini? Oke, membaca di sini bukan arti secara harfiah ya Ustaz. Jadi substansinya seperti Nabi kan ketika menerima wahyu kan beliau menerima ayat yang pertama Iqra kan, arti membaca. Jadi membaca ini sangat luas maknanya gitu ya. Bisa menonton, bisa
apa namanya, ya dan lain sebagainya gitu ya. Pesan saya untuk generasi milenial yang sedang belajar ilmu ekonomi syariah, itu yang pertama mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatif dan inovatif mereka. Karena mereka itu pasti punya banyak ide ya. Jadi jangan kita potong, kita cut gitu, kita tampung, kita dorong mereka untuk berkreasi. Selanjutnya memodifikasi ide-ide mereka. Ada kalanya ide mereka itu belum realistis dan belum cocok dengan keadaan. Selanjutnya menghadirkan umpan balik. Akan dengan adanya umpan balik akan memampukan mereka belajar, memahami siapa diri mereka, masuk kekuatan dan kelemahan mereka, dan dengan tetap menjaga harkat dan derajat mereka. Selanjutnya beri mereka alternatif dan arahan atau perintah yang terbatas. Jadi ada kalanya generasi milenial itu juga tidak semuanya mempunyai ide kreatif gitu. Jadi perlu ada arahan juga dari kita. Gitu, Ustaz. Wah, luar biasa ya. Artinya memang generasi milenial kita ini merupakan generasi yang kreatif, inovatif ya. Bahkan generasi milenial kita ini merupakan generasi yang tingkat semangatnya berderma itu masya Allah luar biasa ya. Nah, baik. Nah, Kak, ada nggak kira-kira buku atau media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Kak Dr. Maryani? Kira-kira kalau buku ini ada buku tentang jaminan produk halal ya. Ini wah ya, ini bukunya ya Kak ya, tentang jaminan produk halal ya. Wah ini luar biasa. Di mana kira-kira masyarakat bisa mendapatkan buku ini? Kalau boleh Kak Dokter? Buku ini bisa dapat sementara masih di wilayah Provinsi Jambi ya. Nanti suatu saat bisa diperbanyak dan akan diedar secara nasional gitu, Ustaz. Oh, selain buku saya juga punya jurnal internasional ini. Jadi kalau jurnal internasional bisa buka linknya di www.iosjournal.org gitu. Oh, ini berkaitan tentang apa ini? Tentang produk halal juga ya? Iya, jadi tentang halal certification as guarantee for halal products in bottle drinking water at price in and Lingga Harapan in Jambi, Indonesia. Wah, keren ya, luar biasa. Apalagi Kak, yang lain apalagi nih kira-kira? Bukunya baru 2 itu insya Allah, yang lain akan menyusul. Wah, luar biasa. Nah, kalau media sosial nih, apa yang bisa masyarakat ikuti dari Kakak? Kalau Facebook apa nih, Facebooknya nih? Kalau Facebook saya Maryani Yani. Oh, Maryani Yani. Nah, sahabat-sahabat bisa follow ya, untuk bisa lebih dekat, bisa belajar dengan beliau. Nah, kalau Instagram, Kak Dokter punya Instagram yang bisa diikuti masyarakat? Kalau ada Instagram, itu Yani 3636. Maryani 3636. Nah, sahabat-sahabat silakan follow ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kalau YouTube nih Kak, ini kan zaman tren YouTube nih. Kalau YouTube-nya ada nggak nih kira-kira Kak, yang bisa diikuti masyarakat? Itu belum ada, nanti usahain lah ya Mas. Nah, mudah-mudahan nanti kita berharap Kak Dr. Maryani, mudah-mudahan juga nanti punya YouTube. Jadi bisa-bisa sahabat-sahabat bisa like, subscribe ya, untuk kemudian bisa banyak belajar. Apalagi ada 2 keahlian beliau ini di bidang manajemen pendidikan dan ilmu ekonomi syariah. Wah, luar biasa. Nah, Kak, terakhir nih Kak, dalam perjalanan Kakak belajar ilmu ekonomi syariah nih, pernah nggak Kakak mengalami down, putus asa? Ya Allah, kok begini sih antara konsep dengan prakteknya? Pernah nggak kalau boleh tahu? Sebenarnya pernah sih. Karena kan kalau sekarang kan ada banyak tuh yang konvensional dengan yang syariah gitu ya. Jadi kalau di konvensional itu kan mereka menerapkan laba yang begitu besar ya, bunga istilahnya kan. Jadi mereka tidak tidak memperdulikan bagaimana sebenarnya konsumen atau nasabah itu susahnya untuk membayar jika mereka mempunyai kredit ke bank atau hal-hal yang berbau konvensional lah gitu ya. Jadi alangkah baiknya
ya kita sebagai muslim dan muslimah itu jika ingin bermuamalah di lembaga syariah gitu. Gitu, Ustaz. Wah, artinya ketika kakak lagi down gitu, kira-kira kiat kakak untuk bangkit apa sih? Ini kan Masya Allah luar biasa. Jadi memang dunia itu kan berputar ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, introspeksi diri, pasti kita punya kelemahan, tapi setiap masalah itu pasti akan jalan kepada Allah. Ya jangan sampai kita lari dari kenyataan ke hal-hal yang negatif. Jadi motivasi itu adalah dari dalam kita, diri kita sendiri, karena bersusah payahlah orang lain memotivasi kita. Jika kita tidak ada motivasi dari dalam, itu akan sia-sia. Jadi motivasi yang terbesar itu adalah berada di dalam diri kita sendiri. Karena setiap kegigihan, setiap kerja keras itu pasti akan mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Gitu. Jadi jika kita mengalami suatu kegagalan, itu hal yang biasa, karena kegagalan itu adalah satu awal dari keberhasilan. Wah, luar biasa. Nah, makasih ya Kak. Kira-kira pesannya Kakak untuk terakhir nih, pesan untuk semua orang yang menonton acara kita ini, apa pesan Kakak? Pesan Kakak untuk semuanya, ya bersyukurlah kepada Allah. Ya la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi apapun yang diberikan Allah itu pasti akan pasti banyak manfaatnya. Kita bersyukur, jadi jangan kita kufur ya, karena setiap apa yang diberikan Allah itu pastilah ada kebaikan. Wah, luar biasa. Tuh, catat sahabat-sahabat sekalian, bersyukur. Nah, syukur itu adalah membuka akan datangnya pintu-pintu rezeki berikutnya, termasuk pintu ilmu-ilmu baru. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, nah, makasih ya Ustazah Doktura Mariani yang sudah berbagi ilmu dan menginspirasi kita, terutama berkaitan tentang ekonomi syariah. Nah, sekali lagi syukuran kasiro, terima kasih Kak Dr. Mariani. Nah, jangan lupa sahabat sekalian doakan mudah-mudahan Ustazah Dr. Mariani ini Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan bersama keluarga, dan senantiasa bisa menginspirasi dan berbagi ilmu kepada kita bersama. Nah, sekali lagi makasih Kak Ustazah Dr. Mariani. Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, nah itulah ngobrol Sendra dengan tokoh ekonomi syariah Indonesia yang berasal dari Jambi. Nah, Masya Allah luar biasa. Nah, tonton terus acara ngobrol bareng Sendra ini. Ya, ada ngobrol bareng tokoh ekonomi syariah, ada ngobrol bareng ilmuwan. Nah, tonton terus, insya Allah kita akan ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah berikutnya. Nah, Sendra yang bikin video, tokoh kita yang berbicara, sahabat yang membagikan. Insya Allah kita dapat jariah bersama. Setuju? Nah, salam hangat dari Ustaz Rendra dan Ustazah Dr. Mariani. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Salam santri, salam ngabarian, salam ekonomi syariah, salam bisnis syariah. Mau bilang salam apa lagi, Kak? Mau bilang salam apa lagi untuk semua orang? Salam sukses untuk semua. Wah, dari Jambi dan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Barakallah, sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Ayo belajar ekonomi syariah, ayo menerapkan ekonomi syariah. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.